pemirsa, kembali lagi bersama saya Zulhani Putra dalam Breaking News kali ini, menyajikan berita terhangat seputaran wilayah Provinsi Sumatera Barat. Berita pertama, telah terjadi pencurian sepeda motor di Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Aksi pelaku terekam oleh CCTV milik warga setempat. Hingga saat ini polisi masih dalam tahap pencarian pelaku tersebut. Berikut informasinya. Pencurian sepeda motor terjadi di Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Pencurian tersebut terekam oleh kamera CCTV salah satu warung warga setempat. Kejadian tersebut terjadi pada siang hari. Pelaku yang berlagak duduk di atas motor, kemudian membawa motor tersebut kabur dan meninggalkan rumah tersebut. Warga yang melihat aksi kejadian tersebut langsung mengejar pelaku, namun pelaku tidak dapat ditangkap. Sekarang pelaku masih dalam tahap pencarian polisi. Berita selanjutnya, kerusakan jalan lintas antar provinsi di Lintau Buru Utara sudah sangat memprihatinkan. Banyak pengendara yang menjadi korban dalam kerusakan jalan tersebut. Berikut informasinya. Kerusakan jalan yang terjadi di Lintau Buwo Utara, Kabupaten Tanah Datar disebabkan adanya jalan yang berlubang yang sangat parah. Warga setempat meminta sumbangan ke pengendara yang lewat untuk perbaikan jalan. Sudah banyak korban yang terjatuh jika melewati jalan tersebut karena para pengendara tidak mengetahui adanya jalan berlubang. Diharapkan kepada pengendara yang lewat untuk berhati-hati melewati jalan tersebut. Berita selanjutnya, objek wisata bersejarah yang berada di Kota Bukit Tinggi, yaitu Lubang Jepang, sekarang dipadati oleh berbagai wisatawan yang berasal dari berbagai daerah. Banyak sejarah yang tersimpan dalam peninggalan Lubang Jepang tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, berikut laporannya. Halo pemirsa di rumah, kali ini saya berada di kawasan wisata Lubang Jepang yang berada di Kota Bukit Tinggi. Di sini banyak sekali wisatawan yang berkunjung dari berbagai daerah untuk menikmati panorama Ngarai Shanok dan Lubang Jepang. Pada kali ini saya berkesempatan memasuki Lubang Jepang untuk melihat dan mengetahui sejarah dari Lubang Jepang tersebut. Jepang Bukit Tinggi merupakan salah satu objek wisata sejarah yang berada di Sumatera Barat. Lubang Jepang mulai dikelola menjadi objek wisata sejarah pada tahun 1984 oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Beberapa pintu masuk ke Lubang Jepang ini diantaranya terletak pada kawasan Ngarai Shanok, Taman Panorama, dan di Kebun Binatang Bukit Tinggi. Lubang Jepang adalah sebuah terowongan perlindungan yang dibangun tentara pendudukan Jepang sekitar tahun 1842 untuk kepentingan pertahanan. Sejumlah ruangan khusus terdapat di terowongan ini, diantaranya adalah ruang pengintaian, ruangan penyergapan, penjara, dan gudang senjata. Baik, saat ini saya sedang berada di kawasan Lubang Jepang yang berada di daerah Kota Bukit Tinggi. Nah, saat ini saya sedang berada dengan narasumber kita. Baik Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Marta. Oh, Bapak Parta. Ya. Nah, saya pertanyaannya Pak, bagaimana sih dulunya sejarah Lubang Jepang ini Pak? Jadi sejarah Lubang Jepang ini dulu waktu pendudukan Jepang di Kota Bukit Tinggi, tepatnya tahun 1942 sampai 1945, itu melalui salah seorang petinggi Jepang ya yang bernama Jenderal Moriko Watanabe, salah satu pemimpin pasukan divisi ke-25 di Bukit Tinggi Angkatan Darat Jepang, itu memerintahkan supaya membentuk salah satu benteng pertahanan bawah tanah yang dikenal dengan Lubang Jepang. Seiring pembangunannya, yaitu banyak menggunakan para romusa yang mereka datangkan dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian cara pekerjaan mereka dengan manual,
yaitu dengan menggunakan cangkul, pahat, dan linggis. Kemudian juga dari para pekerja ini konon kabarnya tidak ada satupun yang pulang dari sini. Dengan arti kata mereka meninggal. Dan lubang Jepang ini sendiri itu rencananya semula Jepang akan membuat lebih kurang 5.900 meter. Cuma yang sempat hanya 1,5 kilo, alasannya dua kota pentingnya dibom, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian lubang Jepang ini diperkirakan dibuat tahun 1942 sampai 1945, ditemukan 1946 awal penemuan di sini. Kemudian melalui pemerintah Bukit Tinggi ini dijadikan objek wisata pada tanggal 11 Maret 86. Kemudian bentuk denah lubang Jepang begini. Ya, di dalam denah posisi kita sekarang ini nomor 1. Kemudian kalau kita berandai-andai masuk, kita turun tangga sampai sini dengan jumlah anak tangga 132, lebih kurang 64 meter. Di dalamnya ini datar semuanya. Itu diantaranya yang mau kita lihat ada 21 lorong yang saling terhubung semua kayak labirin. Konon kabarnya yang 6 ini difungsikan sebagai ruang senjata Jepang. 2 bekas ruang makan Romusa, 1 ruang sidang, dan 12-nya ini merupakan barak militer atau tempat tidur tentara Jepang. Lubang ini juga dilengkapi 2 pintu pelarian, nembus Sungai Sianok. Sekarang digunakan untuk ventilasi udara. Jadi agak dingin di dalam. Kemudian adanya penjara bawah tanah, kemudian dapur. Dapur ini konon kabarnya hanya kamuflase, dikarenakan ada 2 lubang lagi. 1 lubang pembuangan, 1 lagi lubang pengintaian. Ini pintu penyergapan, pintu utama, pintu penghubung. Maksudnya pintu utama, dari sini awal pembikinan lubang Jepang dimulai dulu. Malahan ini dulu kecil sebesar ban mobil. Kemudian ada 3 terowongan lagi yang mana akses tembusnya sampai ke pusat kota. Di antaranya di belakang Hotel The Hill dekat Jam Gadang. Kemudian di Benteng Fordekok dan 1 lagi di Bukit Cangang dekat Telkom. Yang 3 ini pemerintah belum siap lagi menjadikan objek wisata. Alasannya sirkulasi udaranya tidak memadai. Nah, mungkin hanya sekian ya sejarah singkat mengenai lubang Jepang ini. Nah, kalau panjang terowongan lubang Jepang ini Panjang lubang Jepang ini yang sudah layak dibuka untuk umum lebih kurang 1,470 meter, berada di kedalaman 42 meter di bawah tanah. Nah, sekarang Pak, lubang Jepang ini sudah menjadi destinasi wisata yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, berapa sih harga tiket masuk untuk ke lubang Jepang ini, Pak? Kalau untuk masuk ini 15.000 satu orang. Ya. Itu kalau untuk mancanegara 20.000. Nah, turis asing. Nah, baik Pak, terima kasih atas informasinya yang telah Bapak berjelaskan tadi mengenai lubang Jepang. Baik, saya Nanda Salvikar melaporkan dari TKP. Terima kasih kepada Nanda Salvikar yang sudah melaporkan dari lapangan. Berita selanjutnya, seorang bapak yang berprofesi sebagai pembawa delman yang berlokasikan di Pasar Batu Sangkar. Beliau adalah seorang yang begitu tangguh yang hanya melakukan pekerjaan sebagai pembawa delman. Dalam kegiatannya, beliau sangat menyukai hobinya tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, berikut laporannya. Baik, saat ini saya sedang bersama narasumber kita. Baik Pak, maaf Pak, dengan Bapak siapa? Pak Cai. Bapak Cai. Nah, ini Pak, maaf sebelumnya nih Pak, sejak kapan Bapak bekerja sebagai pembawa delman ini Pak? Sejak tahun 75. Sejak tahun 75. Nah, udah berapa lama tuh Pak kira-kira Bapak bekerja sebagai pembawa delman ini? 43 tahun. Sudah 43 tahun lama ya Pak. Nah, hal apa yang membuat Bapak mampu bekerja sebagai pembawa delman ini Pak? Hobi. Oh, hobi ya Pak? Hobi. Berarti ini bukan pekerjaan tetap ya Pak? Hobi berkuda. Nah. Berkuda. Nah, baik Pak, kalau boleh tahu pendapatan Bapak sehari-hari itu kira-kira berapa ya Pak? Tidak bisa ditentukan, kadang bisa 200, 150, bisa 100, bisa di bawah 100. Baik. Nah, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak ke depannya yang membuat Bapak bisa memberikan semangat bagi orang-orang yang seprofesi dengan Bapak? Cuman hobi Bapak berkuda. Cuma kalau menggigit semangat tuh nggak bisa lo Bapak menggigit semangat ke orang-orang tuh. Karena Pak sebisa sendiri nggak maunya. Baik, ini hanya sekedar hobi. Untuk menjadikan pekerjaan ya Iya. Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Saya Nanda Salvikar melaporkan dari Pasar Batu Sangkar. Saya kembalikan ke studio. Berita tadi menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Zohani Putra mewakili guru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.